Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, para orang tua kami yang sama-sama berbahagia pada momentum yang sangat baik, kita bersama-sama bermujahadah sebagai bentuk upaya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah kita menunaikan kewajiban agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan selain kuantitasnya terjaga, kualitasnya juga terpelihara dengan baik, dibarengi dengan pemahaman-pemahaman. Karena berbanding lurus, semakin tinggi tingkat pemahaman kita terhadap din ini, semakin berkualitas ibadah-ibadah yang kita laksanakan, semakin berkualitas amalan-amalan yang kita laksanakan. Sebaliknya, semakin cuek a priori, masa bodoh terhadap ilmu-ilmu, maka berlaku juga otomatis bahwa kualitas ibadah yang dilaksanakan dia berada di posisi ala kadarnya. Salat yang ditunaikan hanya datang menggugurkan kewajiban tanpa memperdulikan betapa hebatnya sholat berjamaah itu, sehingga dia jaga, dia pelihara, sehingga kekuatannya semakin kuat karena dibarengi dengan pemahaman. Baik, subuh ini saya hanya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Abbas. Kata beliau, dalam hadis ini dikatakan, al-jannatu musqat ila arba'atin nafarin. 4 golongan manusia itu dirindukan surga. Pertama, tahlil Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Kemudian yang keempat, was-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa membaca Quran, bukan sekadar membacanya, kemudian menjaga lisannya, mengontrol obrolannya. Yang ketiga adalah memberi makan, artinya punya kepekaan dan kepedulian. Salah satu poin penting perintah puasa itu adalah melahirkan kepekaan bahwa bagaimana rasanya lapar, sehingga di sekeliling kita itu ada orang tidak menentu makannya, lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Maka di situ tanpa kita diperintah terpanggil kepekaan dan kepedulian.
butuh kecerdasan tersendiri, Pak. Kalau tidak dilatih, Allah makanya didik kita di Ramadan ini bagaimana rasanya lapar. Yang keempat adalah was-shaimi fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Empat-empatnya ini tidak ada yang terlalu susah, bahkan sudah kita laksanakan. Posisi ini adalah hanya bagaimana memberi penguatan supaya kuat. Ya. Namun sebelum mengurai sedikit ini 4 hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Abbas, hadis ini sebagai prakata dan pengantar. Ada hal yang sangat penting yang saya angkat tadi, itu adalah refleksi bentuk wujud nyata ketakwaan. 4 hal itu. Nah, ternyata takwa ini juga perlu oleh kita semua. Ya, semoga saja memang sudah melakukan upaya-upaya. Takwa itu butuh tempat landingnya. Kalau Boeing 737 itu tidak bisa mendarat sembarangan. Dia butuh bandara yang punya kapasitas. Dan membangun bandara itu bukan ratusan miliar tapi triliunan untuk tempat landingnya pesawat tersebut. Begitu juga ATR 300. Sehingga ternyata takwa ini juga tidak mau dia mendarat di tempat sembarangan. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai mujahadah dan pengorbanan kita, sudah capek-capek kita taraweh, tahajud, persiapkan sahur, zikir, baca Quran. Harapan kita bagaimana kita memiliki takwa. Endingnya takwa puasa ini adalah bagaimana individu-individu kita ini menjadi orang yang bertakwa, tapi ternyata takwa itu tidak dipersiapkan tempatnya dalam diri kita. Tidak mungkin mau menyatu, tidak mungkin mau mendarat, tidak mungkin mau landing kalau tidak dipersiapkan. Dan insya Allah ada kiat-kiat nanti membersihkannya. Makanya dikenal dalam Islam tazkiyatun nufus. Ya. Karena penyakit-penyakit hati, maaf, itu terlalu banyak. Tapi kata kuncinya cuma satu. Yang namanya dengki, iri, cemburu, sakit hati, kikir, bakhil, sombong. Sombong ini juga masuk kategori penyakit hati. Saya bacakan satu hadisnya tentang kesombongan, bahaya sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga. Coba. Orang yang punya kesombongan dalam hatinya sebesar biji sawi. Bukan sawit ya, kalau sawit agak besar. Sawi. Ya, kita rata-rata mengenal pertanian, biji sawi itu kecil, bahkan lebih kecil lagi. Masya Allah. Kayak apa kalau seperti biji sawit? Masya Allah. Nah, kita semua berpotensi untuk sombong. Bagus rumahnya sedikit daripada sebelahnya, sudah mulai berpotensi untuk sombong. Mobilnya saja yang dipakai lebih bagus itu sudah berpotensi. Gagah sedikit wajahnya daripada yang lainnya, sudah berpotensi. Apa yang bisa mengatasi itu supaya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan di dalam dirimu itu ada pembelajaran? Sebenarnya malu kita kalau ada orang menyombongkan diri, hanya sekadar punya harta yang banyak, sudah lain gayanya. Malu. Karena kita ini, maaf, kasar kalau kita bilang ini, Masya Allah, bak sepeting yang berjalan, penampungan kotoran, Pak. Coba kita lihat, semuanya melahirkan kotoran. Di ujung kuku sepakat dunia mengatakan itu tai kuku.
Yang keluar di hidung namanya tai hidung. Yang di pinggir mata ini tai mata. Masya Allah. Yang lengket di gigi namanya tai gigi. Masya Allah. Luar biasa. Yang keluar di belakang di kelos itu tai betulan. Masya Allah. Jadi penampungan tai memang ini Pak. Masya Allah. Luar biasa. Makanya di Hidayatullah sampai hari ini pembahasan yang pokok itu pembantaian togok. Ya, harus dibantai itu Pak. Tidak jadi Islam ini kalau masing-masing egonya menonjol. Kenapa terjadi peperangan, terjadi perkelahian, perselisihan? Ya sumbernya dari sini. Egonya masih itu kan tanahnya dulu nenek saya. Itu pun dibeli paksa-paksa sedikit. Kebetulan ada jabatannya. Sudah mulai. Masya Allah. Baik. Sehingga menjadi penting bahwa ini yang harus kita tanamkan dulu yang utama. Semua penyakit-penyakit hati tadi kata kuncinya satu. Tidak boleh ragu kepada eksistensi Allah. Itu sumber utamanya. Tidak boleh ragu terhadap Allah sedikit pun. Kita masih ingat, semua masih tahu, hangat di ingatan kita waktu doli ditutup Pak. Pasti kenal doli. Saya kenal doli, Masya Allah. Itu luar biasa. Prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Coba 10 negara yang dikalahkannya. Waktu ditutup, nggak usah terlalu larut membayangkan doli itu apa ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada omongan dari sana setelah itu ditutup. Ya, Pak, Bu, kalau itu ditutup, saya mau makan apa? Ini satu tanda orang yang ragu kepada Allah. Saya bacakan satu ayatnya. Masya Allah. Bukan persoalan prostitusinya bermasalah, tapi persoalan akidah, tauhid. Di surah Hud, surah ke-11 ayat 6, Allah berfirman sebagai bentuk membetulkan akidahnya orang ini yang ngomong, saya ini kalau doli ditutup saya makan apa? Bukan prostitusinya yang bermasalah, tapi bermasalah adalah akidahnya, keyakinannya kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Masya Allah. Surah Hud, surah ke-11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi. Sering kita jumpai kata-kata redaksi seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini lagi. Wa ma min dabbatin. Masya Allah. Lebih tegas lagi. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, mulai daripada makhluk hidup yang paling kecil tidak mampu dijangkau oleh panca indera mata sampai makhluk yang paling besar sekalipun, kecuali sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, dan Allah sudah siapkan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Bukan hanya itu, wa ya'lamu, wa dan ya'lamu, maha mengetahui di mana tempat berdiamnya. Ya, kalau di kalangan orang Sulawesi itu, mungkin juga teman-teman dari Jawa sama namanya. Apakah orang Cina yang memberi nama ini? Masih terlihat tapi dia kecil. Namanya cungo, warnanya merah. Cungo lapacinge, Masya Allah. Dia kalau masuk di ketek, gatalnya bukan main, Masya Allah. Allah tahu itu tempatnya, dan Allah sudah tahu tempat cadangan rezekinya. Allah sudah siapkan rezekinya.
Kok tiba-tiba ragu kita terhadap ini? Tidak ada satupun makhluk Allah. Dan di Al-Bayyinah jam 2 saya ceramah karena kelompok itikaf. Saya jam 2 kemarin. Saya bilang tidak boleh ragu. Satu huruf pun Al-Quran yang kita ragukan keberadaannya, siap-siap masuk neraka. Begitu konteks hadisnya. Tidak boleh ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Yang saya bacakan ini adalah Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Masya Allah, sudah ditentukan semuanya atau tiap-tiap sudah tercatat dan tercantum di kitab yang besar, yaitu di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Asal Al-Quran turun, kemudian di Baitul Izzah, nantilah turun ke langit, ke bumi, baru beransur-ansur dari Allah. Masya Allah, tidak boleh ragu. Apalagi kalau sampai minta dikurangi Al-Quran 300 ayat. Ya Allah, ya Rabbi, kerak-keraknya neraka. Itu tandanya tidak mengerti agama. Kok diobo-obo Al-Quran? Masya Allah. Baik, saya lanjut. Karena materi yang saya mau sampaikan ini baru pengantar. Memang pengantar ini lama Pak. Insya Allah. Yang penting itu tadi. Jadi orang tadi mengatakan kalau doli ditutup, saya mau makan apa? Bukan prostitusinya yang bermasalah, tapi akidahnya kepada Allah yang bermasalah. Perlu dibantu orang ini dengan ayat ini tadi, dalil-dalil yang kita. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali sudah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT. Makanya jangan terlalu ambisius untuk jadi kaya. Kalau ambisi boleh. Nah, tapi kalau ambisius itu maksudnya tanahnya orang dijual. Kalau tanahnya orang dijual terus naik haji bermasalah di Mekah. Saya waktu membawa jamaah haji bro, itu paling utuh satu kloter orang bro semua, tidak ada campuran dari 325. Dan saya 2 tahun di Mekah, di Madinah, karena saya berangkat 2022 Desember, pulang Januari 2023, jadi 2 tahun kan. Masya Allah, luar biasa. Dan saya menghadapi itu Pak, karena saya dimintai tolong untuk membantu. Ada yang bermasalah dengan, karena bawa bininya dua-duanya kelahi di dekat Ka'bah. Allah, nggak usah saya sebut namanya, nanti ke sana. Dalam kode etik berdakwah tidak boleh menyebut namanya. Masya Allah. Masya Allah. Ini macam-macam. Baik, kita lanjut. Karena itu baru mukadimah. Sementara kan saya juga sangat peka dan sensitif. Dari sorotan mata bapak-bapak saya paham. Karena kemarin skripsi saya itu nafsiologi dan psikologi. Saya mengerti ilmu jiwa. Dan bisa betul saya membedakan orang banyak uang dengan tidak. Biar tidak disampaikan ke saya itu, Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, ini yang mengganjal di pikiran saya. Semoga pelaku-pelaku di Universitas Muhammadiyah juga menjadikan ini sebagai agenda penting untuk generasi muda. Terjadinya dikotomi ilmu pengetahuan oleh para penjajah Belanda. Penjajah selain Belanda juga Jepang seperti itu juga berusaha memang mendoktrin, dan sampai sekarang pengaruhnya masih. Dia bilang begini, yuk kalau mau bicara agama di masjid, jangan di pekerjaan, jangan di pasar. Terjadi dikotomi ilmu pengetahuan, memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum, seolah-olah menuduh agama itu tidak mampu berbicara semua aspek kehidupan. Padahal ya Allah ya Rabbi, saya tadi jam 2 mulai, setelah beribadah coba buka-buka pakar-pakar ilmuwan Islam. Kan yang terkenal pakar kedokteran Ibnu Sina. Masya Allah, ternyata bukan hanya beliau, ada 4 yang mendampingi beliau. Az-Zahrawi, Al-Faiz,
Itu semua pakar-pakar kedokteran. Ibnu Sina, kemudian Ibnu Khaldun. Ternyata Abu Bakar sahabat Nabi yang pertama, khalifah pertama, itu pakar pendidikan, Pak. Fisika dan matematika. Dari Islam sebelum Eropa itu, Pak, mengembangkan ilmu-ilmu seperti ini. Tokoh-tokoh agama. Kok kenapa tiba-tiba terjadi dikotomi ilmu pengetahuan, memisahkan agama dengan ilmu umum, seolah-olah menuduh agama Islam itu tidak bisa menyentuh seluruh aspek kehidupan. Ini pekerjaan paling berat untuk kita. Bagaimana merubah image dan mindsetnya orang ini. Kenapa dipisah? Al-Quran itu sumber ilmu di dalam Islam, menyentuh seluruh aspek. Coba kita lihat ayat yang populer di akhir-akhir ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran hudal linnas. Quran itu untuk hudal linnas, Pak. Bukan orang beriman saja, manusia yang non muslim juga rujuk, karena kitab-kitab mereka berlaku di zamannya. Setelah itu turun Al-Quran, maka semua kebaikan-kebaikan di kitab Injil, Zabur, maka ada dalam Al-Quran. Maka mereka wajib untuk mengikuti Al-Quran itu. Hudan linnas, bukan hudan orang-orang beriman, bukan. Manusia, yang namanya manusia, siapapun dia, maka harus hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang saya gugat ini. Pertama, terjadi pemisahan ilmu agama, padahal kelemahan kita saja sebenarnya tidak bisa menggali bagaimana ilmu matematika itu justru dalam Islam yang pertama mengembangkannya. Masya Allah. Baik, itu sudah dua pengantarnya itu, Masya Allah. Baik, kita masuk ke hadis tadi, insya Allah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Pertama, ta'alil Quran. Tidak gampang ini, Pak. Orang yang bukan kita saja yang rindu kepada surga, tapi surga yang rindu kepada kita. Pertama, ta'alil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, bukan sekadar membaca, tapi mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jangan kita punya pemahaman, kalau tidak baca kan tidak dapat pahala. Ternyata tidak. Pemahaman seperti itu saya bacakan satu ancamannya kalau tidak baca Quran dalam kehidupan. Di surah As-Zukhruf, surah ke-43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ancamannya orang kalau tidak peduli dan tidak membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Masya Allah. Barang siapa yang tidak peduli kepada Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mempelajarinya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan, Allah biarkan setan menjadi teman akrabnya. Barang siapa yang cuek, tidak mau tahu, tidak mau peduli terhadap Al-Quran, nuqayyid lahu, di situ dikatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman. Yang dimaksud rahman di situ adalah, ulama tafsir mengatakan, adalah Al-Quran. Jadi di surah As-Zukhruf, surah ke-43 ayat 36 ancamannya. Kalau sudah setan teman akrabnya, ngeri, Pak. Kalau orang itu punya posisi strategis penentu kebijakan di suatu tempat, ya taruhlah bupati, itu berbahaya sekali, Pak, karena teman akrabnya itu setan. Apalagi yang membuat undang-undang. Jadi jangan heran, loh kok itu diputuskan boleh kawin perempuan sama perempuan, setan memang ini, Masya Allah. Jadi jangan heran kalau ada keputusan-keputusan itu, loh
aneh bagi kita yang mengerti, tapi bagi mereka, karena ayat ini menyebutkan siapa yang tidak peduli kepada Al-Quran di saat orang itu diberi posisi yang strategis, penentu kebijakan, maka sangat rawan kalau dia tidak berquran. Saya pernah khutbahkan di depan Polres sama Dandim. Seorang Polres, seorang Dandim, kalau tidak berquran, maka aturan-aturan yang dia buat, maka pasti campur tangan dan pemikiran-pemikiran setan di dalamnya. Apa enggak? Awal pendiri Hidayatullah Allahiharam Kiai Haji Abdullah Said mengatakan, heran aku ini pejabat. Apa dia bilang? Beliaunya, bupatinya Muslim, wakilnya Muslim, Kapolresnya Muslim, Dandimnya Muslim, jaksanya Muslim. Menentukan pelapon anggaran-anggaran itu yang menuju ke pesantren, menuju ke masjid, itu becek jalanannya. Kalau musim debu berdebu, tapi menuju ke lokalisasi WTS mulus, masya Allah. Kesetanan kan itu. Kencang itu Pak. Betul juga, fakta. Kenapa yang begitu didukung? Masya Allah. Itu simpel aja. Hal-hal yang lain lebih besar lagi, banyak lagi Pak. Ya. Seret-seret betul itu kalau mau membantu urusan agama. Sudah bertahun-tahun becek. Ikut lagi kepala dinasnya juga begitu. Nanti aja yang ke pesantren, yang ke lokalisasi aja biar lancar. Ya, kesetanan bisa. Ya Allah. Tapi bukan di Berau yang saya ceritain di sana Pak Jok. Di sebelahnya lagi Penajam sana, masya Allah. Nah, baik. Jadi itu, masya Allah. Jadi bukan sekedar tidak membaca Al-Quran tidak dapat pahala. Bahayanya setan yang menjadi teman. Setan apa? Yang selalu menjadi ajudan kita, yaitu korin. Ada setan memang selalu Pak mengikuti di mana-mana. Maka aturannya, etikanya Nabi ajarkan, kalau masuk ke rumah dari jauh atau dekat harus salam. Ada orang di dalam rumah atau tidak, salam. Karena setan itu, setan korin ini tidak mau dia masuk kalau kita salam. Assalamualaikum. Itu langsung dia menderita, lemes. Tapi kalau tidak, dia duluan masuk Pak, di sudut rumah. Pak Ismail masuk, tidak salam, lolos. Makanya ada ceritanya tuh, setan gemuk dengan setan kurus ketemu dia. Kok kamu gemuk betul? Oh enak bos, saya dampingi si Markus. Bukan Markus yang di Boros ini, bukan. Masya Allah. Markus kalau masuk rumah tidak salam. Jadi saya enak masuk di rumahnya. Rumahnya besar, karpetnya, ambalnya setebal ini. Begitu mau makan tidak doa lagi, saya makan duluan. Dan istrinya Markus itu cantik. Sebelum dia masuk beribadah sama istri, saya sudah duluan di sana. Masya Allah. Tapi kalau dia, kenapa sampean kurus? Setan yang kurus ditanya. Saya kurus karena saya dampingi Pak Ismail. Tidak pernah lupa dia salam kalau masuk rumah. Akhirnya saya tidak bisa masuk lewati pintu utamanya itu. Ya di teras lah resikonya saya menunggu. Nah namanya di teras kan banyak nyamuk, ada anjing menggonggong. Saya kaget juga, masya Allah. Jadi tidak nyenyak tidur, masya Allah. Mau makan saya intip dari dalam, berdoa lagi, tidak ada jatahku di situ kalau orang berdoa. Makanya sering kita makan kok banyak sudah dimakan tidak kenyang-kenyang. Nah pastikan kita tidak lihat setan, tapi dia yang menggarap makanan kita, masya Allah. Kenapa orang cantik istrinya bisa cerai? Coba lihat itu contoh artis-artis. Sayangnya pang dilepas itu bini. Masya Allah. Ya Allah. Makanya waktu almarhum kiai kita meninggal, Pak Arifin Ilham, Ustaz Arifin Ilham, langsung ada 4 aset bergerak, masya Allah. Bininya kan ditinggalkannya 4, masya Allah. Tolong diselamatkan itu, luar biasa. Baik, itu. Jadi bahayanya, wa may yashhad dzikri rahman nuqayyil lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang cuek, tidak mau peduli terhadap Al-Quran Ar-Rahman ya Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia setan yang menjadi teman akrabnya, setan yang mendampinginya selalu dan mempengaruhi pikir. Begitu ada peluang, makanya orang ini
saya kenal dia tidak suka korupsi dan hati-hati sekali. Berhasil setan. Begitu dia lalai langsung, sudah mas, sampean ini di akhir-akhir jabatan mau dapat apa juga belum tentu juga terpilih periode berikutnya. Udah, itu ada batu bara itu licik sekali setan. Karena satu saja pekerjaannya setan ini Pak, yaitu bagaimana mencari temannya di neraka. Kan sudah di SK-kan dia di neraka, supaya dia tidak kesepian di neraka. Cari teman, Masya Allah, hati-hati. Tidak ada waktu untuk menjelaskan tentang di ayat Al-Quran itu komitmen setan untuk menyesatkan seluruh hamba-hamba pengikut Nabi Adam ini. Luar biasa. Kecuali yang tidak bisa didekati itu min ibadika solihin, dan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, itu yang tidak bisa diganggu setan. Yang kedua, wahafizil lisan, golongan manusia yang dirindukan surga yang kedua, yaitu wahafizil lisan, menjaga dan memelihara omongannya. Dia tidak suka ngomong yang ngelantur, yang seronok, yang jorok-jorok, dia menghindari betul. Makanya potensi kita itu kuat bicara, bukan di stop, berhenti, tidak, tapi dialihkan ke tadarus, zikir. Makanya kenapa Ramadan ini juga syahrul Quran, karena di sana memang daripada kita mau ngoceh terus, baca Quran lah. Pasti juga itu nanti lelahnya, tapi Al-Quran. Bayangkan kalau baca 1 juz, 2 juz, 3 juz kalau tidak capek-capek juga, wah hebat ini, Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, golongan yang dirindukan sorga, wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan orang yang lapar dalam bentuk yang luas ya Pak ya. Ada yang sudah makanan siap saji seperti nasi kotak, itu termasuk di dalamnya. Ada juga yang mengirimkan bentuk uang. Makanya kemarin saya bilang, coba Pak evaluasi. Ini masukan untuk majelis ulama. Di Penajam saya sudah sampaikan, jangan lagi berfatwa di membidangi bidang fatwa bahwa nanti afdol berzakat itu di malam lebaran. Kasihan panitianya Pak, menumpuk, jumlah penduduk semakin bertambah bersamaan karena kita salah fatwa. Akhirnya panitia penyelenggara penerima zakat ini kapan lagi mau disalurkan? Rata-rata kan yang menerima itu Pak, itu jauh-jauh, jarang ada dalam kota. Mati lampu lagi, Masya Allah. Sudah capek-capek sampai jam 12 itu masih menerima. Saya pernah sampai jam 1 masih ada yang datang. Terimakan dulu Pak Ustadz, sudah mau lebaran besok. Waduh, antara terimakan. Dan itu harus kita salurkan, utamanya zakat fitrah. Coba lihat anak-anak sekarang Pak, dengan kemajuan ini ilmu kontemporer. Jangan lagi mengatakan makanan pokok. Kalau efektif dan efisien dan diminati anak-anak yatim itu Pak, lebih senang duit. Coba tanya, jadikan sampel, tak kasih beras atau kasih uang? Uang aja Om. 99% itu pasti senang uang, Masya Allah. Kalau beras masih perlu diproses. Mana kompornya, mana mencucinya, bisa gosong. Jadi makanya bapak-bapak tidak usah terlalu banyak disiapkan makanan berupa makanan di rumah atau minuman. Siapkan aja uang kecil pecahan 2.000. Anak-anak itu kalau datang Pak, dicicipi satu, makan enggak, itu nunggu uang aja, kasih uang. Senang, yes, biar 2.000. Apalagi kalau yang dari bank masih bunyi-bunyi tuh, lebih senang dia. Masya Allah. Jadi kita harus cerdas juga. Kalau minuman enggak usah yang gede-gede, karena pasti dikantonginya itu, enggak diminumnya di situ. Kantonginya. Karena saya pernah anak-anak begitu saya Pak waktu kecil, Masya Allah. Kalau ini berdasarkan pengalaman, bukan pengamatan, Masya Allah. Masya Allah. Yang terakhir, Masya Allah, yang keempat, golongan yang dirindukan surga adalah wassaimi fi syahri Ramadan, yang sementara kita lakukan ini, Insya Allah. Maka dari itu, berbahagialah kita di Ramadan ini masih ketemu. Si banyak saudara-saudara kita tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan Ramadan akan datang masih tanda tanya besar. Dan alhamdulillah teman-teman di Muhammadiyah khususnya
jamaah ijtihad yang berbahagia pasti sudah paham rambu-rambu. Sebagai penutup tausiah saya, rambu-rambu di dalam berpuasa itu ada. Jadi sebagaimana di jalanan lalu lintas ada aturan-aturan mainnya, termasuk perlambat sahurnya. Jangan seperti di kampung saya belum terbina dengan baik. Sahurnya jam 1 Pak, Masya Allah. Jadi saya pernah berdakwah ke sana. Allah cepat betul. Iya nak menjaga, tapi menjaganya keterlaluan, Masya Allah. Itu ada dampak negatifnya. Kenapa? Karena pertama tidak sunnah, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Jam 1 dini hari sudah sahur. Sebelum disuruh puasa sudah puasa, curi star namanya. Begitu jam 10 dampaknya di pagi hari, tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Cucunya, Cuk, coba lihat dulu jam berapa? Loh, baru jam 10 kali. Rusak kali jamnya itu, Masya Allah. Bukan rusak, kecepatan kita sahurnya, Masya Allah. Nabi tidak bilang jam 4:30, Nabi tidak tentukan. Kira-kira kalau kita habis sahur, andaikan baca Quran sempat 20 ayat, 30 ayat, azan subuh di masjid, Masya Allah. Atau hanya berapa, diam sebentar, azan subuh di masjid. Ada juga teman saya sudah azan masih masuk 1 piring, Masya Allah. Jangan ikut itu. Saya tanya, kenapa sudah azan? Oh, saya ada dasarnya. Enak juga itu kalau begitu. Tapi saya masih terlalu berani. Jangan terlalu berani seperti dia. Jadi ambil yang aman lah ya, Insya Allah. Nah, kemudian percepat bukanya. Ya, bukanya tidak boleh. Wah, diajak aku masih kuat kok. Tidak boleh. Kalau bisa segera. Dan bukanya itu tidak boleh terkesan balas dendam. Ini kan masyarakat kita karena tidak terbina dengan baik, itu kayak balas dendam. Lain yang digigitnya itu sederhana, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, atau bismillahirrahmanirrahim Allahumma tidak sempat lagi dibaca karena saking nafsunya sudah, Masya Allah. Apa dia bilang? Satu yang digigit, ontok-ontok yang digigit, lempur yang dilirik. Kayaknya bagus itu deh. Jadi dia buka itu kayak pencak silat, ke sini jurusnya. Itu belum minumannya, macam-macam juga. Wih, mau semua disedotnya. Apa akibatnya? Akibatnya setelah buka tidak bisa bergerak, persis buaya hamil. Kenapa? Sakit perut, kaget kali. Ya kaget karena kebanyakan, dari kosong langsung dijejali ya kaget. Akhirnya apa? Tidak bisa berdiri sholat maghrib. Saya lihat, ini. Nah, kenapa? Isa nggak bisa juga, masih sakit. Tarawih enggak juga, Masya Allah. Jadi 3 yang gugur dalam ilmu dagang, ini orang yang rugi karena lolos puasanya. 3 yang gugur. Sementara kalau kita laksanakan mulai maghrib Pak, itu betul-betul nilai Lailatul Qadar. Sholat maghrib yang kita laksanakan kena Lailatul Qadar, maka sholat maghrib kita nilainya lebih 83 tahun. Mulai maghrib sampai fajar, subuh. Kalau kita tadarus 1 huruf Al-Quran, maka nilai tadarus kita nilainya lebih dari 85 tahun, 83 tahun. Infak yang kita laksanakan di saat itu, karena Lailatul Qadar itu kelipatannya 1000 bulan. 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun, lebih sekian. Masya Allah. Jadi sampai mana? Masya Allah. Ada lagi satu yang terakhir adalah kalau kita, tapi kalau itikaf tidak boleh. Kalau ibadah sama istri di malam hari, biasanya kalau seperti pengalaman saya, itu termasuk salah satu obat tidur. Enak betul tidur kalau habis ibadah sama istri, Masya Allah. Biasa ketiduran. Begitu dia bangun, mau sahur, sudah mau imsak. Kalau saya mandi dulu, lewat waktunya. Tapi kalau saya sahur dulu dalam keadaan belum mandi junub, belum mandi bersih, kayak apa? Kalau dalam hal ini, yang penting sekali-sekali aja Pak. Jangan setiap malam begitu, Masya Allah. Boleh langsung sahur saja dulu, nanti setelah sahur baru mandi baik-baik tenang. Karena kalau mandi dulu sudah langsung azan subuh di masjid, hilang itu waktu
Maka dari itu posisi dilema darurat seperti itu, maka boleh langsung sahur saja dalam keadaan belum mandi. Masya Allah. Usahakan selalu beribadah dengan istri. Wudu, posisi wudu Pak, sebelum dan sesudahnya. Walaupun belum bisa langsung mandi, itu wudu dulu. Karena kita diawasi oleh malaikat. Ini orang mau saya awasi tapi belum mandi junub ini, Masya Allah. Jadi wudu penggantinya, apalagi musim dingin. Makanya kalau bangun rumah usahakan pasangin shower ya, air panas, tapi jangan panas betul airnya Pak ya, karena kadang salah putar. Waduh, mendidih, bisa terkelupas semua. Masya Allah. Mudah-mudahan ini saja yang dapat kami sampaikan. Sahabat-sahabat kami doakan agar selalu betul-betul diberi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qahdiyal hajat ya qahdiyal hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tolong ya Allah, tolong ya Allah kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah, beri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membantu kami, menuntun kami selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Wa rizqan thayyibah, tolong ya Allah kami semua yang hadir ini di masjid ini ya Allah, limpahkan rezeki yang penuh dengan barokah ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, tolong ya Allah kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah, terimalah semua amal-amal kami ya Allah, utamanya amal sholat terimalah ya Allah, amal puasa kami terimalah ya Allah, amal zikir dan baca Quran kami terimalah ya Allah, amal infak dan sedekah kami terimalah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong kami semua yang hadir ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan di dunia, mudahkan kami melaksanakan perintah-Mu ya Allah, beri kemudahan ya Allah, dan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Jauhkan kami sejauh-jauhnya semuanya dari siksaan api neraka, jauhkan kami semua dari siksaan api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi jama'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.